Oke, pagi semuanya. Ini ada beberapa hal yang menarik ya bisa diperhatikan. Terus juga nanti terkait sahamnya sebenarnya ini kita akan bahasnya emang ada korelasi dengan keadaan saat ini. Jadi saya bahas terlebih dahulu dari sisi keadaan makronya ya. Jadi, beberapa mungkin kemarin ya, ini bisa dibilang, ada informasi mengenai OPEC Plus yang memang, menyetujui untuk, menaikkan produksi mereka di bulan Juni. Dan kalau misalnya my friends, lihat berita ini, imbasnya itu gede banget ya, terutama ke pergerakan harga minyak dunia. Di mana kalau misalnya kita lihat tadi pagi, pembukaan itu baik untuk, WTI-nya, baik yang Brent-nya, itu mengalami penurunan yang cukup signifikan tuh, hampir 4%. Dan kalau misalnya dilihat, keadaan ini impact-nya seperti apa sih? Jadi ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi, event-event secara global dan pasti impact-nya juga besar nih ke dalam, Indonesia sendiri. Satu, dari sisi kalau my friends, lihat jadwalnya, The Fed itu akan melaksanakan meeting di tanggal 6 sampai tanggal 7 Mei ini. Jadi kalau misalnya kita mau tahu hasilnya, kita akan dengar, eee, tanggal 7 dini hari, di mana kita akan lihat reaksi pasarnya itu terutama untuk di Indonesia, itu di besok harinya tanggal 8 itu berarti hari Kamis ya, kita akan lihat reaksi pasarnya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan sama The Fed, apa yang akan diambil kebijakannya dengan Bank Sentral Amerika Serikat dengan melihat keadaan saat ini. Seperti kita ketahui bahwa The Fed selalu bilang bahwa mereka akan melakukan pemangkasan suku bunga kalau inflasi itu sudah menuju target mereka di angka 2%. Sebenarnya kalau dilihat dalam beberapa waktu terakhir ini, angka inflasi ini memang cukup volatile, tapi berangsur-angsur itu menuju target mereka di angka kisaran 2%-an. Nah, salah satu katalis yang bisa membuat, angka inflasi ini lebih cepat mencapai target yang mereka inginkan adalah, ya salah satunya adalah penurunan dari harga komoditas seperti minyak saat ini ya. Jadi, kalau misalnya harga minyak ini turun secara signifikan dan kita tahu bahwa minyak ini sering banget disebut sebagai mother of all commodities ya. Jadi kalau minyaknya turun, nggak menutup kemungkinan komoditas-komoditas yang lain juga akan mengalami penurunan, nggak cuma yang hard commodities, tapi yang soft commodities juga pasti akan kena impact-nya. Nah, ini tendensinya berpotensi menurunkan inflasi ke depannya. Jadi, mmm, meskipun beritanya ini, bikin harga minyak turun, tapi seharusnya kalau kita mencoba mengaitkan ke potensi terjadinya pemangkasan suku bunga, ini harusnya akan lebih terbuka, lebih besar lagi nih dengan melihat, pergerakan seperti, minyak saat ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, gimana sih sekarang, posisinya? Apakah potensi pemangkasan suku bunga itu terbuka lebar atau tidak? Ini saya share terlebih dahulu jadi, sambil menunggu, tampil di layarnya my friends ya. Jadi kalau misalnya my friends lihat saat ini, range, rate, Fed funds rate itu ada di angka 4,25 sampai 4,5 ini. Jadi kalau misalnya my friends lihat. Nah, kalau kita lihat ini kan, probabilitas yang akan terjadi dalam meeting-meeting selanjutnya untuk The Fed ya. Jadi kalau misalnya kita lihat meeting terdekat itu ada di tanggal 7 Mei di mana saat ini konsensusnya itu melihat atau pasar melihat probabilitasnya itu 96,8%, Fed funds rate-nya itu tuh, berada di angka 4,25 sampai 4,5%. Jadi artinya untuk meeting di bulan Mei ini ya most likely tidak terjadi pemangkasan ya. Tapi yang namanya pasar itu selalu mencoba melihat ke depan, kira-kira Fed funds rate ini ada kemungkinannya naik atau turun. Kalau my friends lihat range angkanya ini paling kecilnya kan 2 sampai 2,25 ya. Tertinggi 4,25 sampai 4,5. Berarti bisa dikatakan bahwa saat ini pasar itu melihatnya arahnya itu pemangkasan, bukan kenaikan. Jadi kalau misalnya lihat dari keadaan sekarang ya, sama keadaan sekarang ya, ini arahnya itu bukan mengalami kenaikan tapi mengalami pemangkasan. Dan kalau kita lihat di meeting-meeting selanjutnya probabilitas angka 400 sampai 4,425 maksudnya 4% sampai 4,25% ya, itu probabilitasnya meningkat nih, yang tadinya hanya 3,2% meningkat jadi 35,6%. Berarti artinya ruang terbuka lebar untuk pemangkasan suku bunga harusnya akan lebih terbuka itu di semester kedua. Karena kalau my friends lihat di bulan Juni, bulan Juli, bulan September, bulan Oktober, ini semakin besar persentase probabilitasnya di mana persentase probabilitas terbesar itu angkanya kalau my friend perhatiin
semakin lama semakin mengecil nih Fed funds rate-nya nih. Yang tadi 4,25, 450 jadi 400, 425, 375, 400, lama-lama probabilitasnya semakin membesar. Berarti kita bisa bilang bahwa saat ini pasar melihatnya tendensinya adalah pemangkasan suku bunga ini terbuka lebar dan pemangkasan suku bunga di Amerika Serikat ini sangat mungkin sekali terjadi 3 sampai 4 kali nih dalam kurun waktu di tahun 2025 berdasarkan prediksi pasar saat ini ya. Bisa nggak berubah? Ya bisa aja kalau komentar The Fed-nya ada sesuatu hal yang mengganggu atau mungkin ada outlook ekonomi yang benar-benar berubah secara signifikan, bisa aja probabilitas ini berubah. Tapi kalau misalnya dilihat dari keadaan ini, terlepas juga ditambah juga tadi pagi kita dengar berita bahwa harga minyak turun yang signifikan dan sejauh ini kalau kita monitoring nih my friends, harga minyaknya masih turun sangat signifikan banget ya. Ini kalau my friends lihat untuk crude WTI dan juga Brent-nya untuk pengiriman bulan Juni itu masing-masing turun 3,3% sampai 3,6% nih kalau misalnya my friends lihat. Dengan melihat keadaan seperti ini berarti kita bisa bilang bahwa ruang pemangkasan suku bunganya, melihat outlook inflasinya terbuka lebar adanya pemangkasan suku bunga. Nah, berarti kalau misalnya terjadi ruang pemangkasan suku bunga seperti ini, boleh dong kita berandai-andai BI-nya itu juga melakukan pemangkasan. Sejauh ini ekonomisnya Maybank itu melihat bahwa potensi pemangkasan itu masih sangat mungkin terjadi sebesar 50 basis poin, tapi itu akan terjadi lebih besar ruangnya di semester kedua. Jadi sebenarnya sejauh ini masih inline ya. Dan baik lagi kalau misalnya kita lihat dengan nilai kurs rupiah yang kecenderungannya mulai mengalami penguatan, ini seharusnya ruang pemangkasan suku bunga akan lebih besar lagi nih, terutama untuk di Bank Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah dengan melihat keadaan seperti ini harusnya asingnya masuk dong lebih deras gitu ya. Harusnya dengan melihat kurs yang lebih stabil, ruang pemangkasan suku bunga yang lebih besar, harusnya asingnya akan lebih deres lagi dong masuk ke saat ini. Nah, saya berbicara berdasarkan data saat ini ya my friends ya. Kalau kita ngomong dengan data saat ini memang asing beberapa waktu terakhir ini kita banyak mengalami inflow, tapi inflow ini lebih terlihatnya di SRBI gitu ya. Jadi kalau my friends lihat salah satu instrumen yang cukup stabil dengan keadaan saat ini dari outflow-nya asing itu maksudnya lebih cenderung tidak terjadi outflow itu di SBN. SRBI dan juga saham beberapa bulan terakhir ini mengalami outflow, tapi SRBI beberapa hari terakhir ini mulai ada inflow ya. Nah, saham ini nih yang belum ada inflow yang dalam skala besar dan kalau berita tadi terakhir berdasarkan penutupan hari Jumat kemarin itu ada sih inflow, ada sih net inflow tapi masih kecil banget gitu ya, masih ada sekitar 100 miliar dibandingkan dengan year to date yang kisarannya 50 triliun rupiah. Jadi untuk saham ini sendiri kalau dilihat sentimennya berangsur-angsur membaik ya, potensi pemangkasan suku bunga terbuka lebar, potensi inflasinya juga kalau kita lihat tendensinya potensi mengalami penurunan. Terus juga kalau kita lihat nilai kurs dalam beberapa waktu terakhir ini mulai mengejar ketertinggalan ya, rupiah menguat cukup signifikan gitu ya, udah mulai stabil di 16.5 gitu ya. Terus juga kalau misalnya kita lihat dari keadaan ini harusnya bisa memicu inflow lebih besar lagi. Tapi emang per Jumat kemarin itu belum terlihat inflow yang besar. Tapi kalau my friends perhatiin, di saham-saham second liner, third liners, atau mereka yang punya potensi corporate action, itu kecenderungannya pergerakannya lebih signifikan gitu my friends. Jadi kita bisa lihat bahwa mungkin asingnya belum benar-benar signifikan banget masuk ke blue chips, tapi setidaknya saham-saham seperti saham konglomerasi, terus juga saham-saham yang melakukan corporate action, yang laporan keuangannya bagus, yang membagi dividen itu tercermin lah ya pergerakannya itu tendensi lebih bagus. Dasarnya dari mana? Salah satu kita bisa mengukur adalah sebelum kejadian di pertengahan bulan puasa sampai dengan sekarang harga saham itu mengalami kenaikan atau enggak gitu loh, lebih baik atau tidak. Apalagi ketika kita mendengar berita perang tarif kan sempat turun signifikan tuh saham-saham, mereka saat ini posisi di atas saat itu atau tidak. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat sudah banyak yang mulai recover, nggak cuma hanya blue chips tapi second sama third liner ini lebih kenceng nih kenaikannya. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya secara keadaan ini mulai membaik ya, tinggal kita menunggu inflow yang lebih besar.